Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kelas 7 PPKN SMP Negeri 44 Bandung. Pada pertemuan keempat PPKN kali ini, kita akan membahas mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Bahasan pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai nilai semangat pendiri negara. Sebelum kalian mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, telaah lalu pelajari nilai semangat dalam diri sendiri dan juga orang lain. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan semangat? Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Perubahan yang dilakukan yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara yang lain di dunia. Semangat kebangsaan ini harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, misalnya ketika kalian mengikuti upacara bendera di sekolah, ketika menonton pertandingan olahraga, ketika melakukan sesuatu hal seperti Agustusan, kalian menang dalam lomba, kalian akan merasakan semangat kebangsaan. Jika melihat kembali kepada sejarah yang telah lampau, keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta dari para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan, atau disebut juga dengan nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi sehingga jadinya berlebihan. Sebaliknya, jadi nasionalismenya memandang rendah terhadap bangsa yang lainnya. Nasionalisme dalam arti sempit dapat disamakan dengan chauvinisme. Chauvinisme ini pernah terjadi dan dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler di tahun 1934 sampai 1945 yang menganggap Jerman di atas segala-galanya atau Deutschland über alles in der Welt. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau nasionalisme yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa yang lainnya. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan negara lain. Nasionalisme memiliki faktor pembentuk. Faktor pembentuk yang pertama adalah faktor objektif, meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Faktor yang kedua adalah faktor subjektif, meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Selanjutnya adalah patriotisme. Patriotisme ini berasal dari kata patria, yang artinya tanah air.
Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang berarti seseorang yang sangat mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raganya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Lalu, hal-hal apa saja yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45? Yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis. Artinya, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Lalu bagaimana dengan kalian? Sederhana, cukup belajar dengan baik, belajar dengan rajin, serajin-rajinnya, tanpa paksaan, demi masa depan kalian sendiri. Dengan semakin rajin kalian belajar, semoga masa depan kalian lebih cerah. Kecerahan masa depan kalian adalah kecerahan juga bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Bahasan kedua hari ini, kita akan membahas tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Bagaimana dengan para pendiri negara? Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda, namun dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi.
dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku yang nyata di kehidupan sehari-hari sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengamalkan Pancasila. Menerima tanggung jawab untuk mempertahankan dasar negara Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Pertanyaannya, sudah sejauh mana Anda mengamalkan Pancasila dalam bentuk perilaku yang nyata? Bukan hanya sila-silanya saja yang dihafal, tapi termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari Anda, sikap Anda, dan perilaku Anda. Sekian untuk bab pertama kali ini kita selesaikan. Alhamdulillah. Di pertemuan selanjutnya kalian akan ulangan. Kalian akan mengikuti kuis. Maka dari itu silahkan ulangi kembali video-video yang ada sebelumnya. Terus karena semua soal ada di video sebelumnya sampai video yang terakhir kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga di pertemuan selanjutnya kita sudah dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap ceria walaupun kita tidak bertatap